Pemirsa, gelaran Malam Puncak Indonesia Automotive Awards 2026 tidak hanya menjadi ajang apresiasi bagi insan dan pelaku industri otomotif. Ya, kehadiran berbagai komunitas pecinta otomotif turut menyemarakan acara dengan memamerkan kendaraan ikonik mereka di Kompleks MNC Center. Indonesia Automotive Awards 2026 digelar sebagai ajang apresiasi bagi insan dan pelaku industri otomotif di tanah air. Sejumlah kendaraan dari berbagai segmen dipamerkan, mulai dari sepeda motor berperforma tinggi, motor klasik, hingga mobil dengan nilai historis. Deretan kendaraan seperti Royal Enfield, Ducati Panigale, Ducati Monster, dan Harley Davidson menjadi perhatian para tamu dan undangan. Tak hanya roda dua, sejumlah mobil klasik seperti Mercedes-Benz dan Volkswagen Kombi juga turut menghiasi area acara. Ini tentu akan membantu kita untuk terus memperkuat industri otomotif dalam negeri kita. Yang hari ini di tahun 2026 ini menunjukkan rebound yang sangat baik karena peningkatan penjualan, kemudian juga ekspor. Kalau kita berbicara mengenai sektor otomotif, mungkin secara garis besar ekspor kita saat ini akumulatif ya Mas ya, semester ini berada di angka 134 miliar US dollars. Dan ketika berbicara mengenai ekspor, 82% sendiri itu datang dari sektor otomotif. Kehadiran kendaraan dan komunitas tersebut membuat Indonesia Automotive Awards 2026 menjadi ruang bagi pelaku industri dan komunitas untuk memperkenalkan wajah positif dunia otomotif kepada masyarakat. Doci itu eventnya kebanyakan touring ya. Touring, selain touring juga kita ada langsung ke masyarakat. Kita ada, misalkan ada bencana, kita langsung mengumpulkan untuk kita salurkan ke masyarakat. Selain daripada itu, kita juga punya misi ya untuk mengenalkan alam Indonesia ke dunia luar. Karena kita sebagai official club, video-video kita, foto-foto kita itu juga sampai ke luar juga. Jadi kita berharap dengan adanya Doci di Indonesia ini bisa membuat nama Indonesia itu lebih maju lagi di luar juga, orang tahu gitu Doci itu siapa, Indonesia itu seperti apa. Indonesia Automotive Awards 2026 menjadi tolak ukur apresiasi bagi produsen otomotif sekaligus mengapresiasi insan pecinta otomotif di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih di iNews Pagi pemirsa, bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Bayu Pradana. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya. Kebakaran melanda pabrik kemasan plastik di Purwakarta, Jawa Barat. Ya, diduga api membakar limbah yang berada di bagian belakang pabrik. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi saat kebakaran melanda pabrik kemasan plastik di Kampung Mulyasari, Desa Cikopo, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api kian membesar. Karyawan pabrik dibantu warga menyelamatkan bahan baku pembuatan kemasan plastik dari kobaran api. Bagian limbahnya ya kebakaran nih, lupa. Warga yang tinggal di sekitar lokasi juga boleh mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman. Api padam setelah petugas kerahkan 16 unit damkar ke lokasi. Belum diketahui penyebab kebakaran yang membakar limbah yang berada di bagian belakang perusahaan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, gudang logistik di Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar. Warga panik, api khawatir merembet ke SPBU dan juga permukiman. Petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api membakar gudang-gudang logistik di Kampung Ceger, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat hingga Senin malam. Untuk mempermudah proses pemadaman, petugas menggunakan tabung oksigen untuk menjangkau titik api. 12 unit mobil dinas pemadam kebakaran dikerahkan. Gudang logistik ini terbakar sejak Senin sore. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Warga khawatir api merembet ke permukiman dan SPBU yang berada di dekat gudang. Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Pemirsa, 4 orang tewas dan 4 luka-luka akibat kecelakaan adu banteng antara truk dengan sebuah minibus di Jalan Raya Jamanis, Tasikmalaya, Jawa Barat. Diduga tabrakan terjadi setelah minibus berusaha menyalip kendaraan di depannya. Kecelakaan nih. Kalau desel ugal-ugalan nih. Kalau desel ugal-ugalan. Oh, nabrak Grand Max. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebuah truk adu banteng dengan sebuah mobil jenis minibus. Grand Max sampai ke kolam, nggak tahu nih. Awalnya truk berpenumpang 2 orang melaju dari arah Bandung menuju Kebumen, Jawa Tengah. Saat berada di Jalan Raya Jamanis, Tasikmalaya, truk bertabrakan dengan minibus dari arah berlawanan yang diduga tengah menyalip kendaraan di depannya. Minibus berisi 8 orang penumpang bertolak dari Jakarta menuju Cilacap. Akibat tabrakan, truk terguling tepi jalan dengan kabin hancur, sementara minibus terbalik dan terperosok ke dalam kolam. Suara benturan keras membuat warga berhamburan ke lokasi kejadian. 6. Jadi semuanya 8. Oh, 8 penumpangnya 8. Yang luka-luka? Yang meninggal kayaknya tadi 4 kayaknya. 4 orang meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Seluruh korban merupakan satu rombongan keluarga asal Kalideres, Jakarta Barat. Sementara 4 korban luka dirawat di Rumah Sakit Hermina dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, Tasikmalaya. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Tasikmalaya Kota. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Cuharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-81 di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur diwarnai kepanikan saat gempa susulan mengguncang ketika upacara tengah berlangsung. Suasana upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur yang dipimpin langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mendadak tegang. Kepanikan terjadi saat rangkaian upacara berlangsung. Guncangan gempa bumi susulan berkekuatan magnitudo 5,8 terjadi pada pukul 7.46 waktu Indonesia Barat, membuat peserta berhamburan menyelamatkan diri. Setelah situasi dipastikan aman dan tidak berpotensi tsunami, rangkaian upacara peringatan kemerdekaan RI kembali dilanjutkan. Gempa yang mengguncang NTT membuat Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng di Manggarai rusak parah. Pemirsa, sejumlah bangsal peralatan medis hancur akibat dahsyatnya guncangan gempa. Puing-puing berserakan di seluruh bangunan, sementara alat berat terlihat menggali puing-puing reruntuhan bangunan. Manggarai termasuk di antara daerah yang dihantam gempa 7,7 magnitudo. 53 orang tewas dan lebih dari 130 orang terluka. Pemirsa, gempa bumi magnitudo 5,8 kembali guncang wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Guncangan terjadi di tengah rangkaian gempa yang masih berlangsung di wilayah Flores. Gempa bumi susulan berkekuatan magnitudo 5,8 yang berpusat di wilayah Nagekeo pada Senin pagi merusak permukiman warga. Kerusakan terparah terjadi di Dusun Watubara, Mukusaki, Wewaria. Dinding rumah retak hingga ambruk, sementara bagian bangunan lainnya rusak parah dan tak lagi bisa dihuni. Ini kondisi rumahnya. Akibat gempa ini warga terpaksa beraktivitas di luar rumah. Mereka khawatir bangunan runtuh jika sewaktu-waktu terjadi gempa susulan. Mungkin kalau ada hal-hal atau ada bantuan, yang paling utama adalah air minum, kemudian makanan, lalu kalau bisa untuk tenda untuk kami tinggal sementara. Hingga Senin sore, warga juga mengaku belum menerima bantuan darurat dari pemerintah Kabupaten Ende. Warga berharap petugas segera datang mendata kerusakan serta menyalurkan logistik dan menyiapkan tempat pengungsian bagi warga yang rumahnya sudah tidak layak huni. Dari Ende, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Masyarakat